Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, amin Allahumma amin. Video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tadabbur terhadap ayat Al-Quran, teman-teman, dimana ada yang viral ya, mbak-mbak yang mengaku mulai dari usia 10 tahun itu sudah hafal Quran, namun kenyataannya ketika dewasa memilih untuk meninggalkan Islam, dalam artian murtad ya. Saya tidak mengetahui video pengakuan mbak-mbak ini murtad secara langsung ya, cuman memang di beberapa channel banyak yang membahas. Pertama, teman-teman, kenapa kok bisa ya gitu orang yang sudah hafal mulai kecil kemudian mencoba mengkritisi Al-Quran lalu malah berpindah keyakinan? Maka di sini ada salah satu ayat yang menyinggunglah tentang hal itu. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, dalam kurung memberi taufik terhadap siapa yang dikehendakinya. Ini kalau membahas masalah hidayah, teman-teman ya, makanya kan kita itu sangat dianjurkan untuk selalu berdoa untuk keimanan kita, menguatkan Islam kita, semoga kita selalu mendapatkan hidayah, taufiknya, kan begitu. Kita diselamatkan dari fitnah-fitnah, terutama fitnatud dajjal gitu ya, di di tahiyat terakhir itu kan. Selain itu, teman-teman, ada juga ayat yang membahas mengenai hidayah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya tadi itu, teman-teman ya, kita gimana ya, mungkin secara akal wah ini nggak mungkin begitu kan ya, secara sudah hafal ayat Al-Quran begitu kan, mulai sejak umur 10 tahun, tapi kok malah hidayahnya reken dicabut ya, naudzubillah min dzalik, teman-teman ya. Kemudian juga saya ingin membahas tentang salah satu komentar, dimana komentar ini sebenarnya sering muncul di beberapa video saya mengenai nahwu shorof. Ya, ini saya bacakan langsung ya. Memang ilmu alat penting, tapi saya banyak jumpa orang yang hafal jurumiyah, tuhfatus saniyah, imriti, pintar bahasa Arab, bahkan hafal sebagian Quran dan banyak hadis, tapi nggak sholat, nggak puasa, bahkan ada yang benar tek itu ya. Apa berguna itu ilmu alat yang dibangga-banggakan? Sebenarnya mengukur keutamaan atau fungsi bahasa Arab dengan sholat itu hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kita timbang ya, sholat itu ya kewajiban, sedangkan bahasa Arab ini memiliki jalur sendiri. Artinya bahasa Arab ini adalah perangkat media kita untuk memperdalam Al-Quran dan hadis. Adapun orang-orang yang mungkin dijumpai oleh salah satu netizen ini ya, kita sangat menyayangkan kepada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Kita juga tidak bisa menjawab ya, kembali lagi hidayah tadi, teman-teman. Kita juga tidak bisa memastikan begitu loh. Ya, hanya kita bisa berucap sangat disayangkan ketika ada orang yang diberikan kelebihan bisa memahami ilmu alat seperti jurumiyah, imriti, alfiyah, bahkan sampai hafal Quran dan hadis, lalu kemudian tidak melaksanakan kewajiban. Itu sangat disayangkan. Tapi ya kembali lagi seperti tadi, teman-teman ya, antara sholat dan nahwu shorof ini bukan hal yang sama, sehingga
Kita tidak bisa kemudian menafikan bahasa Arab, menafikan pentingnya belajar nahwu shorof hanya gara-gara ada oknum yang tidak melaksanakan kewajiban tadi. Tetap seseorang yang ingin membahas agama, membahas Al-Quran dan hadis, maka perangkat utama yang harus ia kuasai, yang harus ia miliki adalah paham ilmu alat, paham nahwu shorof, begitu. Adapun misalnya orang-orang tersebut misalnya sudah mengerti bahwa sholat, puasa, zakat adalah sebuah kewajiban, dia mengerti banyak dalil, dan dia tidak mengerjakannya, ya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi tetap teman-teman, tangga untuk memahami Al-Quran dan hadis, maka pertama mereka itu harus betul-betul menguasai nahwu shorof, kemudian banyak mufradat yang diketahui untuk memahami tafsir dan lain-lain. Jadi kalau untuk mengukur apakah orang tersebut munafik atau tidak, maka sebenarnya kita itu semuanya ya bisa dikatakan munafik, begitu loh. Kenapa? Saya jadi teringat seperti ini teman-teman. Di dalam kitab Bulughul Maram itu milik Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu mencantumkan hadis mengenai sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga hadis ini bisa menjadi tamparan kepada kita semua, menjadi ibrah untuk kita semua. Asqalus sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Paling beratnya sholat bagi orang-orang munafik ialah sholat isya dan sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan muttafaqun alaih. Seandainya orang-orang tersebut, ya dalam tanda kutip orang munafik itu mengetahui pahala yang sudah disiapkan ataupun rahasia di balik sholat isya dan sholat subuh ini, la atau huma walau habwan, di sini dikasih taukid, ya. Niscaya sungguh mereka akan melakukan meskipun dengan cara merangkak. Hadis ini muttafaq alaih. Ini bisa kita jadikan tolok ukur untuk diri kita sendiri. Jadi nggak usah menghakimi orang lain. Bagaimana kita itu? Apakah termasuk dalam tanda-tanda ini? Artinya, kalau seandainya kita mau mengukur, kita nggak usah jauh-jauh membahas tentang bahasa Arab, membahas nahwu shorof, untuk melihat kekurangan kita. Dari satu hadis tadi saja, kita bisa mengukur diri kita sendiri sebenarnya. Apakah kita termasuk orang munafik atau tidak? Jadi nggak perlu ya kita membawa-bawa nahwu shorof. Kalaupun memang ada oknum seperti itu, ya itu sangat kita sayangkan teman-teman ya, sangat kita emankan begitu loh, padahal mereka sudah diberikan keutamaan, ya diberikan kelebihan begitu. Dan jangan kita lihat orang yang seperti itu, banyak juga kok orang-orang yang mereka itu alim nahwu shorof, kemudian alim tafsir, alim hadis, hafal Quran hadis, mereka menjaga sholatnya, bahkan ya sholat sunnahnya pun mereka tetap istiqomah. Artinya kita tidak bisa kemudian menafikan bahasa Arab hanya gara-gara orang-orang yang meninggalkan kewajiban tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.